Boleh atau tidak? Yang berdoaan yang kerebahan kalau berdiri tapi sedikit. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon jawaban salamnya, mohon jawaban doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan yang jawab salam mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan segala urusan, rezeki diluaskan Allah, hutang dilunaskan Allah. Harusnya hari itu ketahuan kayaknya dari kita ketahuan sama ke lipstick kebinian ya itu kedua enggak gitu. Sekali lagi kita sama-sama saling mendoakan kita selamat ulul salam. Jadi selamat semuanya. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghuril muhajjalin sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa bihi sifatuna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa 'ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Kepala Desa beserta Ketua BPD, yang sama-sama kita hormati yaitu akhina billah Ustaz Fauzi beserta Ustaz yang lain, yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang mudah-mudahan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah. Bersyukur hati kita dengan cara apa? Dengan cara gembiranya hati kita pada hari ini bersama-sama berhadir di tempat ini, di tempat yang mulia ini, yang mana ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita mampu berhadir di sini dalam ikatan satu, yaitu apa? Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Sungguh manusia itu dalam keadaan yang sangat rugi, illal ladzina amanu. Syarat pertama orang beruntung adalah beriman. Sebab iman itulah pada malam hari ini alhamdulillah mulut bisa silaturahim ke nanti. Alhamdulillah pian-pian pun bisa juga kita berdapat ya. Maka orang yang menyambung silaturahim insyaallah dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang mana salah satu di antara sunnahnya Nabi adalah memperingati daripada Isra dan Mi'rajnya untuk kita ambil iktibarnya, untuk kita ambil hikmahnya daripada Isra dan Mi'raj. Peristiwanya sekali saja dalam kejadian, sekali saja yang terjadi. Tetapi apa?
peringatannya, hikmahnya terus berulang-ulang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita sama-sama untuk mengambil hikmah daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini maupun yang belum sempat hadir niatnya sudah ada, mudah-mudahan pun termasuk mendapatkan tiket daripada baginda Rasulullah, yakni mendapatkan syafaat beliau nantinya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini panitia sampai jam berapa? Pemain tersana ulun dia boleh jauh ya lah. Pokoknya kita ikut denam yang benar pengertian apabila tausiah di depan pejabat itu juga ada salah sih hubungannya tuh sibuk. Ya kalau atau seminggu maka bisa jadi sibuk tanda-tangan macam-macam besok iyalah proposal banyak lagi belum tanda-tangan ini udah ya ya ini jadi kita sedang saja saya dulu doa paling bagus perkara paling mantap perkara itu sesuatu itu yang tengah-tengah. Betul Pak? Betul nggak? Paling bagus itu paling yang tengah-tengah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita pahami bersama bahwasanya Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebabkan oleh suatu sebab. Apa itu sebabnya? Yaitu kesedihan yang mendalam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan yang mana? Satu, wafatnya Abu Thalib sebagai paman beliau yang setia melindungi beliau selama dakwah. Masyarakat kafir Quraisy ketika itu mengatakan, siapa yang mengancam Muhammad, siapa yang ingin membunuh Muhammad, siapa yang membunuh Muhammad, berhadapan dengan aku, kata Abu Thalib, langkahi dulu mayatku, kata Abu Thalib. Ini paman yang luar biasa. Paman yang luar biasa. Yang kedua, setelah wafatnya paman beliau, siapa lagi yang meninggal dunia atau yang wafat? Istri cinta beliau, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah dengan kewibawaan banyaknya hartanya, tidak hanya taraf desa ke desa perdagangannya, tapi taraf nasional dan internasional. Itu perdagangan bisnisnya luar biasa. Paling kaya di Kota Mekah ada Sayyidah Khadijah. Maka dengan kekayaannya itu biasanya kalau orang sugih di kampung itulah, kalau memang sugih itu pemurah, mudah-mudahan di kampung mana nih nanti itulah. Mudah-mudahan banyak yang sugih, amin. Banyak yang kaya, amin. Mudah-mudahan kaya yang pemurah, amin ya rabbal alamin. Rabu saya ingat pesan daripada guru kita Al-Habib Muslim Abdullah As-Sakaf. Apa beliau? Ananda, manusia akhir zaman hanya mampu untuk cepat menjadi seorang wali Allah, untuk cepat bisa mendekati maqam waliullah. Ada dua caranya. Yang pertama apa? Yang pertama menjadi pegawainya Allah. Yang kedua menjadi bendaharanya Allah. Orang kaya dengan kekayaannya harus menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang tadi berduit ya seadanya, ya dengan pikiran, dengan tenaga, ya kan? Minimal dengan doa, minimal dengan hadirnya kita sebuah acara itu membanyakin orangnya berapa? Paham? Membanyakin orang itu termasuk motivasi. Yang asalnya mana biar terlihat anak majelis taklim, ada pengajian di masjid, nah itu sudah. Oh iya, aku buat juga aja. Kita bawa juga, gara-gara biar ini saja. Nah itu minimal itu baru. Kalau ada satu doa, ya Allah, mudah-mudahan acara itu lancar, mudah-mudahan acara itu berkah ya Allah. Kalau tidak bisa masih ada di dosa sawit, masih ada kereta sawit, ya macam-macam. Nah ini doanya barang yang kita panjatkan untuk sebuah acara tadi, maka itu sudah menolong. Nah ini dermawannya. Maka orang sugih tentu dengan kekayaannya. Mudah-mudahan banyak yang sugih dengan pemikiran, sugih dengan dermawan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya Sayyidah Khadijah mendapatkan daripada hati baginda Rasulullah pitu yang sangat mendalam, sedih.
Maka Allah berikanlah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra itu apa? Perjalanan dari Mekah ke Palestina. Sudah tahu kita? Itu banyak sudah berusaha orang di Indonesia. Tetapi apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ambil hikmahnya di sini. Yang pertama dalam perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah dulu di mana singgahnya? Anak-anak. Oh, banyak tahu sudah. Siapa nih? Nah, yang kita aja. Ya, siapa nama pian? Bapak sendiri. Pak, saya interaktif boleh? Interaktif boleh ya? Artinya komunikasi. Siapa nama pian? Oh, kesini jadi anak. Pokoknya bila kau menjawab yang dapat hadiah dari Allah. Mana dia dari Allah? Nah, maju ya. Sebentar dulu Pak. Ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam proses Isra dan Mi'rajnya, ketika Isra itu mampir di mana dulu? Nah, pertanyaan biasa jadi urunan apa Pak? Siapa namanya? Muhammad Hanif. Bapak kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, berguna bagi bangsa, negara serta agama. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaannya tadi Ustaz sudah sebutkan ada dua. Kenapa jadi Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj? Sebabnya ada dua kesedihan. Yang pertama meninggalnya paman beliau, namanya siapa? Abu Bakar. Ada bujur aja Pak gimana? Tadi guru aja. Namanya bujur aja apunya bakarnya sama. Sini ya. Aduh Pak sini mau saya kasih. Orang tempat jawaban dia, ya Pak saya sulit aja nah. Ini yang mau sulit. Nah, silakan duduk dulu biar. Siapakah nama istri Nabi yang telah meninggal dunia tadi? Nah, entar dulu. Aku sudah tadi. Siapa? Khadijah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak kita. Akhirnya 100.000 diperhatikan. Bapak, maksud tadi anak biar semoga bermanfaat, cerdas otaknya dapat paham ilmu agama. Amin. Nah, saya luar biasa. Lagi menyimak maupun bermain tapi menyimak. Oh, saya ingin kesakan satu. Kakak-kakak tunggu biar bermain nanti jangan bapak masih itu. Wah, puji anak-anak udah hari tadi udah. Ini bermain jari lopolin. Amin. Sambung pentingnya. Ada bapaknya bermain dulu. Yang penting 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan kita mati aku. Ya, maka yang akan mengisi adalah kita yang dulu bermain dengan aminnya tadi. Itu Bapak Ibu yang terima penting. Paham? Oke, kita lanjut. Wafatnya Sayyidah Khadijah, wafatnya Abu Thalib paman beliau menimbulkan kesedihan yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, panggil Muhammad. Panggil Muhammad ke hadratu wahai Jibril. Maka malaikat Jibril pun datang. Maka ketika malaikat Jibril datang, kita ketahui bersama itulah dada baginda Rasulullah, diisi dengan hikmah, diisi dengan ilmu, diisi dengan nilai iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya ketika diisi, dibersihkan dadanya baginda Rasulullah? Kita akan jawab beberapa saat. Nah, ini dia. Nah, kemudian ketika Nabi proses Isra dan Mi'rajnya Nabi besar
itu banyak pohon korma. Korma kalau di sini banyak juga korma sawit. Ya, korma. Nah, di Thaifah di Madinah itu disebut akhirnya nanti Madinah. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sempat yang 2 rakaat di sana disuruh oleh malaikat Jibril. Muhammad salat di sana 2 rakaat. Setelah salat di sana istirahat sebentar, melanjutkan perjalanan mampir lagi di mana? Mampir lagi di pohonnya Nabi Musa. Nabi Musa dikejar Fir'aun, kecapean, istirahat. Maka Nabi Musa mampir di bawah pohon itu, di Madian namanya. Salat lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pohon Nabi Musa tadi. Lanjut setelah istirahat di pohon tadi, lanjut lagi dengan malaikat Jibril, mampir lagi di mana? Di Bethlehem. Di Bethlehem. Ada juga yang mengatakan sebelumnya mampir lagi di mana? Yaitu di Bukit Tursina. Di bukit di mana nih Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerima daripada kitab Taurat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini mampir di Bukit Tursina, mampir lagi Bapak Ibu di mana? Di Bethlehem tadi, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kita tahu Pak Nabi Musa ini orangnya vokal, atau hadis vokal, orangnya suka debat, ya, suka vokal, suka usul dia. Ini Nabi Musa. Berkat Nabi Musa, alhamdulillah, yang 50 rakaat seharusnya kita laksanakan dalam sehari jadi 5 ya. Itu berkat Nabi Musa protes. Jadi kampung ini ada orang protes orang ini aja juga. Ya, ada begini ya Pak. Jangan mengkritik yang bagus kok. Lah, mengkritik yang bagus Pak. Ini sampaikan di kepala desa Pak, di kepala Dina. Nah, dikritik yang bagus. Nabi Musa itu berkat Nabi Musa. Andai kata tidak berkat Nabi Musa, 50 kita sehari itu sudah yang Allah bentar-bentar azan, setengah jam azan, ya sambil yang lagi, betul? Pak kita langsung ke Dewi, apalagi kita sama di rumahnya. Nah ini berkat Nabi Musa. Nah makanya Nabi Musa itu orangnya vokal. Alhamdulillah protes terus. Nah, Nabi Musa pernah protes dengan siapa? Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, saya bingung. Engkau menciptakan sebuah pohon yang mana pohon itu kecil buahnya. Bingung. Ya Nabi Musa itu orangnya tukang protes. Tukang protes Pak. Bingung melihat kenapa pohon ini besar, buahnya kecil. Santai di bawah, akhirnya apa Nabi Musa? Bubur tadi. Ya karena kepala Nabi Musa. Nah, Nabi Musa tahu rasanya. Coba seperti kalau Pak jatuh ke kepala, apa? Tidak itu lihat pakai tadi. Ya lah, jatuh ke kepala karenanya ini apa? Nah ini. Ya itu loh. Nah, pohonnya besar, buahnya kecil. Kata Allah jangan banyak protes besar, banyak hikmah di dalamnya. Nabi Musa langsung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu protesnya Nabi Musa. Ada lagi yang paling ekstrem di dalam Islam juga. Nabi Musa Bapak Ibu protes dengan siapa? Nabi Adam. Waktu Nabi Musa protes dengan Nabi Adam, ketika Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan sampai di mana tadi? Sampai di Bethlehem. Nah, sampai di Bethlehem. Nanti akan sampai di mana? Di Masjidil Aqsa. Yang jadi imam nanti siapa? Kalau semua kita kisah sudah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang jadi imam Nabi kita. Cuma waktu itu ada percakapan. Habis sembahyang itu ada percakapan. Oh jadi Nabi Musa, nah tak perlu ketahuan. Tambolo ketahuan, lawan Nabi ada tambolo ketahuan kenapa takuni hadir Nabi Musa. Nah, Nabi Musa wanita Nabi aja. Tambolo ketahuan protes. Wahai Nabi Allah Adam, kata Nabi Musa, gara-gara pihak di panah kami ini apa di dunia,
Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Pada Tuhan. Jadi dulu pada Tuhan. Gara-gara pian ini ya apa kami anak minum becari dahulu, anak makan becari dahulu. Nabi bini pak sama aja. Becari dulu. Nabi Musa merasakan ya apa yang dikejar-kejar Fir'aun ya kan? Kayak apa capeknya dimusuhi Fir'aun, raja dimusuhi. Nah ini payah luar biasa. Nabi Musa protes. Engkau ini wahai Adam, kata Nabi Musa, kelebihan banyak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu melakukan yang dilarang Allah? Dijawab oleh Nabi Adam. Wahai Nabi Allah Musa, engkau seorang nabi yang sangat mulia. Engkau kalam Allah, engkau mampu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau sanggup berpikir. Aku ini kan sanggup ya, sanggup. Engkau diberi kelebihan kitab Taurat, semua kehidupan ada di sana. Makanya Pak Bu, kalau kita Taurat itu isinya 10 tendin komen. Itu bahasa Inggrisnya. 10 ada boleh judi, ada boleh merampok, di situ ada tuh di kitab Taurat. Jadi ada semuanya di situ. Disempurnakan di dalam kitab Al-Quran. Nah ini Nabi Musa protes. Kata Nabi Adam, engkau luar biasa mulianya juga, tapi kenapa engkau mempertanyakan hal seperti ini wahai Nabi Musa? Pernah kita protes, kenapa aja kita nih? Ya Nabi Musa dulu udah protes. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah dijawab oleh Nabi Adam. Wahai Musa, saya dikeluarkan dari surga itu memang kehendak Allah. Ya lah, saya dikeluarkan dari surga memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Maha tahu ke depannya seperti apa, ke depannya seperti apa di dalam iradat kekuasaannya dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Adam tadi keluar dari surga, waktu kita bernabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alhamdulillah. Nah ini kejar Nabi mendengar percakapan itu di Masjid Al-Aqsa. Wah mantap, saya dukung Nabi Adam. Kalah Nabi Musa argumen. Kalah Nabi Musa berargumen, dia sudah Nabi Musa yang protes. Nah itu. Jadi wujud hanya tidak banyak suara yang bagus, itu protes sudah. Ya yang lain tidak banyak protes itu saya. Paham Bu? Paham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, kemudian apa yang kita ambil hikmahnya dari Isra, dari singgah-singgahnya Nabi, dari mampir-mampirnya Nabi ini apa Bapak Ibu? Maka inilah yang harus kita pahami bahwasanya salah satu i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ayat yang 41 akhir zaman banyak mengaku saya Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Nabi, akhir zaman terbagi 73 golongan daripada umatku. Islam saudara, Islam semua, cuma ada satu yang selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Pak Bu, bagaimana tandanya? Bagaimana indikasinya tuh kayak apa? Adakah lawan kita? Nah ini yang harus kita introspeksi. Kita lihat di lawan diri kita, ada lawan ini. Satu, tanda Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sampainya amal kita. Yasinan pian malam Jumat. Oh ada, alhamdulillah. Di masjid ini bacakan latihan bismillah ya, tidak orang-orangnya lah. Oh Pak, yakin sampailah itu kepada orang tua kita yang kita niatkan pahalanya. Sedekah saya 3.000, 2.000, 100.000 sampai pahalanya. Yakin kalian itu sampai. Itu salah satu i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sudah unik ya, urusan rasanya satu. Logika aja kita. Imam Madhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kira-kira orang sembah yang jenazah itu logika adakah? Benar ya, matukan sebenarnya. Wajibkah kata Pak Bu? Orang menyembah yang disembah yang jenazah itu wajibkah ada? Wajib.
wajib, cuma fardu kifayah. Ada banyak kenapa? Ketiga cukup. Ya, wajib disembahyangi. Imam Syafi'i menyuruh disembahyangi, Imam Malik menyuruh disembahyangi, imam-imam yang lain keempat imam itu menyuruh. Jenazah apabila meninggal dunia, wajib kita sebagian dari kaum muslimin untuk menyembahyanginya. Pertanyaannya, yang sembahyang itu yang hidup atau yang mati? Hai, mana ada mati berberi dulu ya. Jadi sudah orang itu mati disuruh sembahyang, ya hidup sembahyang bisa. Ini sembahyang dibacaannya apa? Ya enggak? Allahu Akbar, Al-Fatihah bisa sembahyang. Bisa apa ini bacaannya tadi? Nah, tapi yang kedua Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shallaita kama shallaita. Yang kedua, yang ketiga apa takbirnya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Doa semua doa untuk siapa? Untuk yang sudah meninggal dunia. Itulah keyakinan empat imam batin. Jelas kan? Yakin sudah? Tidak kan kita ahli sunnah wal jamaah berkata amin ya rabbal. Ada satu doa yang mudah hafal semuanya. Kalau perintah kita sudah pergi sini terima, masya Allah. Kayak guru dan meninggal dunia, kalau introspeksi dalam di rumah, seharian kata Allah rumah sedihnya luar biasa. Kenapa ya kira-kira? Jadi belum adakah lagi namanya payakan mengunjung ahli sunnah wal jamaah atau adakah lagi? Nah itu. Mana hanya ini tahun kita. Mungkin di zaman kita, di zaman 2023, di tahun ini 2024 misalnya, kita masih ingat ahli sunnah wal jamaah. Waktu anak-anak kita yang kecil-kecil 50 tahun ke depan, siapa yang menjamin dan siapa gurunya masih beretikat dengan ahli sunnah wal jamaah kan dia atau tidak? Kawakah kita menjawab? Pak, kawakah kita menjawab? Karena awal. Maka doa ini luar biasa. Apa doanya? Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina 'aliman mutabakhiran min ahli sunnah wal jamaah wa ghaniyan syakiran wa mutawadi'an wa baqiyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa? Mudah kalau lagi sampai lagi. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina 'aliman mutabakhiran min ahli sunnah wal jamaah wa ghaniyan syakiran wa mutawadi'an wa baqiyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan seterusnya ada doakan anak kita generasi ke depan tetap ahli sunnah wal jamaah. Satu tandanya yakin pahala sampai. Yang kedua, salah satu etikat ahli sunnah wal jamaah artinya apa? Yaitu tandanya apa? Salah satunya berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra'nya dengan jasad, Mi'rajnya dengan jasad dan roh. Jasad dan roh. Artinya fisik dan roh, Isra dan Mi'raj. Yakin kita itu? Karena sebagian daripada orang-orang orientalis mengatakan dalam mimpi saja terjadi Isra. Ngeri lagi dalam mimpi. Mimpi aja dia berkisah aku tadi malam mimpi ada yang murtad kok. Betul kan? Di zaman Nabi berkisah andai kan itu mimpi ya kan berkisah mau ini berkisah buktinya itu ada mimpi banyak yang murtad ketika itu. Betul. Kita berkisah belum jaga mimpi tadi malam diberi orang masak aroma saja kita berkisah mimpi. Nah ini salah satunya. Maka Isra dan Mi'raj ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita ziarah ke makam Kiai Guru Serumpul, ziarah ke makam wali-wali, ziarah ke makam baginda Rasulullah, ziarah ke tempat-tempat yang dianggap mempunyai kemuliaan, mempunyai kehebatan, mempunyai keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu dibolehkan. Inilah etikat ahli sunnah wal jamaah. Biar datang misalnya mana nih kakak Kiai Guru Serumpul, berdoa ya Allah ya Allah mudah-mudahan berkah kemuliaan
beliau, berkah keagungan beliau, berkah kesulitan beliau, ya Allah kabulkan hajatnya, hajat kabulkan. Anak ulun dari bisa membaca, ya mudah-mudahan dimudahkan. Maka ini kata ahli sunnah wal jamaah, dari tempat ke tempat kenapa Nabi melaksanakan bahwasanya mengambil berkah dari suatu tempat itu dibolehkan. Inilah istilah namanya tawassul. Nah, paham orang paham. Itu boleh nggak bu? Nah, sudah. Ini masalah Isra dan Mi'rajnya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita Mi'rajnya lagi. Isra sudah, Mi'rajnya lagi yang harus kita ambil hikmahnya. Mi'raj naiknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu ya langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Tahu kita kisahnya jelas. Nabi Adam ketika ditemui Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di samping kanan, melihat ke kanan sini masjid, melihat ke sebelah kiri ada seperti portal. Portal itu ya pintu neraka jahanam, melihat baunya keluar, bau busuknya keluar. Nabi bau benar. Siapa itu? Makanya Nabi Adam melihat ke samping kiri ada sebuah portal. Semua ini portal ini sih ya. Nah, melihat ke sebelah ya kan sedih dari Adam. Roh-roh jiwa-jiwa yang tidak baik berada di sebelah kiri. Roh-roh jiwa-jiwa yang bagus berada di sebelah kanan. Mudah-mudahan berkat Isra dan Mi'raj ini, mudah-mudahan roh kita ini termasuk yang membahagiakan Nabi Adam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Langit selanjutnya yang diperjalanan Nabi Muhammad naik lagi langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa ini luar biasa mukjizat beliau. Apa salah satu keistimewaan mukjizat Nabi Isa itu? Doa pengabulan. Bila orang minta doa sama Nabi Isa kabul. Cuman dia kayak gitu doa besarnya. Pak Bukian bisa juga pengabulan tempat kabul doa, cuma salah satu. Jangan berdusta jadi. Ada kita ini berdusta, ada pahala orang. Pahala orang. Nabi Ibrahim menanyakan mahal itu karena kamu memberi syafaat kepada ya lah, karena cakap mahal itu berdusta ada supaya doa kabul, anak doakan supaya bagus, rezeki supaya lancar, umur supaya panjang dapat ibadah, suami supaya bagus, ya kan? Syaratnya bu, jangan dulu kita pendustaan, jangan karancakan bedus, itu syaratnya jadi benar. Jadi menggapai dulu, jadi lo menggapai ya. Syaratnya itu. Nah, Nabi Isa ini pengabulan doa Bapak Ibu, pengabulan doa. Nabi Isa itu umur berapa? 10 tahun, 7 tahun itu sekitaran itu bermainan di kampung. Karena ini lah, bermainan. Ya. Setiap kali bermainan agaklah main kalian. Akhirnya berdasarkan jadinya ya main kalian. Nabi Isa itu menang terus bu. Menang terus kalah terus. Siapa yang kalah? Orang-orang kampung. Nabi Isa menang terus. Jadi anak-anak orang kampung ini kalah terus. Jadi orang tuanya isoklah kada usah lagi melawan Nabi Isa itu pasti kalah. Ada seorang lagi melawan Nabi Isa ini kehebatan doa pengabulan. Kehebatan kemujizatan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya apa? Esoknya kalau doanya mau melawan Nabi Isa, kalah benar. Ya apa? Jadi itu kisahnya. Tidak lagi sudah kita layani besok Nabi Isa. Kalau saya lagi main kalian nyata kalah. Nah, esoknya datang Nabi Isa. Ayo kawan, kita mainan. Namanya siapa tadi? Ya kan Abdullah main yuk. Jadi kalau anak aku biasanya main. Tapi Nabi Isa datang kampung ini sepi, seampungan, ada kampung lagi bermainan anak-anak. Nabi Isa datang, ayo paman di sebelah, paman mana kawanan ulun semalam beradaan lagi? Hujan orang kampung tadi jawab apa? Ada cuman kada boleh keluar. Ya lah.
Habis itu ada juga mengatakan ada ya berdusta, ya berdusta. Tapi sekedar rincikan di kamar, nah itu jadi bisa kalau dulu di samping di kamar itu. Nah, siapa itu? Ujar seorang kamu tadi mengatakan apa? Itu kambing lawan babi. Nah, positif kok pak dan kamar anak jadi babi, jadi kambing. Ini kira-kira makan Nabi Isa. Kabur apa? Pak, kabur. Maka oleh guru kita, kelebihan acara pengakuan di sini. Oleh karena mulut kita ini kerancangan berdusta, oleh karena mulut kita ini kerancangan maharabiu macam-macam yang Allah ketika mendoakan anak dari bacakan surah Al-Fatihah 7 kali mulai. Ya Allah bacakan 7 kali surah Al-Fatihah. Maniu ijazin lawan nafas. Lawan nafas. Karena apa? Nafas itu tidak pernah berdusta. Jadi bila masuk, bila keluar, keluarnya pada orang berdusta. Kalau mulut, Pak masih bisa mengulik, masih bisa mengulik, masih bisa berdusta. Dia kalau nafas di sini, insya-Allah kabur. Nah, ini kehebatannya nafas. Nah ini kehebatan Nabi Isa. Di langit kedua. Sampai langit tumpuk ini baru mana jam belum melihat dulu biarnya mah boleh parah belum aja ya nanti belum apa ada sih yang lain beri dulu jam 10 orang sudah ya sedikit terbilang ya sampai kita hari ini semalaman ya Bapak kenapa ada orang yang ketika itu aja jadi itu denam aku harus suap bila bicara sangat malam tapi ini dua dan nanti jadi kalau kita sini aja bila di sini break keluar satu jam dah pasti ya kita sedikit langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf bungas orangnya ibu-ibu bilanya betianan karena hamil kalau betianan hamil bisa saja ya kan kalau ada penting ya kan nah itu bila betianan bila lahir ya Allah jadikanlah dia seperti Nabi Yusuf tampaknya baik seperti Nabi Muhammad tapi Yusuf pernah di penjara hakolah masuk penjara nah kenapa gitu nah berdoa ya sudah seperti Nabi Muhammad saja sudah mantap nah ya kan ada guru ilmu apalagi yang namanya muncul ini Muhammad itu angkanya di sini angka jari berapa lagi yang jadi mau terlalu mungkin ada dulu orang beda jari sendiri nah di sini jari itu bila ada lagian menghitungnya tuh mulai nih apa nih jadi manis keriting ya 1 2 3 Nabi Muhammad tuh anaknya di sini paling mantap bila anak kita nama atau hitung aja nama atau yang lain masalah hitung nama masalah hitung nama ilmunya bila tak anak di sini ini nama jadi dia terus nah ini cocok nah nolah orangnya itu gerak hanya bagi orang maka rancang nah ini hati-hati juga jadi nama itu ada filosofisnya ada doa yang tersemat di dalam nama nah jadi nama Nabi Muhammad itu bisa nah boleh berdoa kita melihat yang kami terlihat seperti Nabi Muhammad Nabi Yusuf masih aja cuma suap masuk penjara ya Allah ada nah ini yang mudah-mudahan lah ya kita mendapatkan apa namanya pandangan dari Rasulullah pandangan daripada para nabi dan rasul ini ya Allah nah ini langit keempat bertemu dengan Nabi Idris nabi yang paling cerdas malaikat tadi diakali sendiri ya nabi yang paling cerdas malaikat diakali ayo kita rindu benar dengan surga sudah berdoa ya Nabi Idris, ya Allah ya Rabb, lihat pemulutlah ke dalam surga ini apa sih surga itu? Kayak apa neraka? Coba kan Allah kabulkan. Sekalinya habis melihat surga mantap, ya kan? Melihat neraka dulu pingsan. Baru melihat neraka pingsan Nabi Idris. Masuk ke dalam surga, nyaman. Merasa nyaman karena apa lagi boleh. Jibril atau coba sampai sini aja.
harapan lagi beli ke dunia. Nah makanya langit keempat tadi. Nah itu Nabi Idris mengakali malaikat. Tapi apa? Ya kan? Ini suatu tempat yang sangat memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit berapa lagi? Keempat, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun jenggot putih. Belum tiga saja. Coba. Nabi Harun jenggot putih. Apa Nabi Musa balik? Nabi Musa marah. Ya, kenapa umat ditinggalkan ketika munajat itu begitu di sini? Enggak, umat Nabi Musa dibiarkan menyembah anak sapi. Kalau sejarah mulai anak sapi itu bergerak yang disebutnya iblis masuki. Setan masuk bergerak. Anak sapi itu lalu lagi ya Bani Israel, makanya paling mancar itu Bani Israel. Sampai begini di sini paling rancak disebut ya Bani Banjar. Paling rancak itu ya Bani Israel. Paling cerdas otak diberikan Allah, paling keras kepala namanya sejarah. Ini dari contoh umat yang keras kepala. Nabi saja banyak dibunuhi. Kalau jadi banyak. Nah ini. Nah Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Nah Nabi Idris, ya Nabi Harun putih jenggot ditemui Nabi Muhammad di langit ke baru kelima. Nah, kenapa kau katakan Nabi Musa yang Nabi? Makanya ada doa yang 40, Nabi juga 41. Jangan dulu. Jadi dia belajar doa itu jadi guru berhari, dia begitu belajar doa itu, tampar aja pun disambut mati sebelum misalnya. Oh, jadi kita pinjai ya, salam pinjai ya. Nabi Musa sudah ada 40 doanya. Nah itu sebenarnya tadi ini bakal lagi ya kan dosa ya zaman ini. Nah langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah inilah orang yang protes tadi. Ya, terus langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut ke atas, ya kan? Terus naik ke Baitul Ma'mur, terus naik ke Sidratil Muntaha. Sampai di sini malaikat Jibril, cukup aku Muhammad, aku tidak bisa ikut lagi. Kalau aku melanjutkan ikut denganmu, maka aku akan terpangkat. Ini dia, makanya dia tulis kemudian dia dari sini. Sebetulnya yang hebat itu Jibril kan, Nabi kita, Jibril tidak juga. Hebat ya sama aja hidupnya, cuma makam berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika berada di Sidratil Muntaha ini terus ke Mustawa, maka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus disanakan kayak apa Allah berhadapan dulu, kayak apa Allah berhadapan dengan Nabi Muhammad, kayak apa berikungankah salam pulang tauhidnya. Ya, salam pulang tauhidnya. Maka Allah memberikan tugas kepada kita yaitu sembahyang 50 waktu turun gitu. Datang Nabi Ibrahim lewat ya bilangin ke anak tunggu Muhammad apa tadi tugas dari Allah sembahyang 50 waktu. Kebanyakan Nabi ya kan balik berasa kejadian Musa balik kurang 45 kurangi harus bulat balik Nabi Muhammad apa aja sampai tahap yang terakhir yang kelima. Berapa lagi? 5 disisakan Allah. Kayak apa? Banyak kan Nabi Musa lagi naik lagi ada di Nabi Musa sudah naik di Nabi kita. Aku malu sudah. Nah jadi gue tidak ada orang permintaan gitu aja orangnya bulan kayak kita gitu. Orangnya ya sumpah semua pesantren jalan lihat itu orangnya. Kita kami bulan depan itu orangnya kepikir dia jujur nggak bisa pesantren kada ini juga gue karena di sini ada orang adalah jadi tetap sumpah harus sumpah juga kita minta tuh harus sumpah kalau untuk Tuhan Allah dari ini itu kita ya bersaudara
Apa hikmahnya dari sini? Nah, nih Isra dan Mi'raj. Mi'raj hikmahnya satu. Yang pertama hikmah daripada Mi'raj adalah bahwasanya sembahyang yang kita laksanakan itu adalah sembahyang oleh-oleh yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan tadi Bapak Ibu gembira Pak dia menerima satu hadiah. Kayak apa? Kalau yang masih dikasih hadiahnya ada turnamen apa di sini? Turnamen bola voli kan di sini ya kalau kan. Nah, atau apakah turnamennya hadiahnya dari kadis langsung? Apa itu? Mobil Avanza misalnya. Bahagia kan ada? Bahagia. Apalagi hadiah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sembahyang masalah sedih. Ada yang bahagia harus sembahyang itu gembira. Nah, maka dari itu oleh-oleh yang kita jaga, oleh-oleh yang kita jaga dari Allah, jangan sampai kita buang sia-sia. Maka boleh dalam pandangan ilmu tasawuf, mudah-mudahan sembahyang zuhur, orang yang sengaja meninggalkan sembahyang zuhur secara pandangan hukum hakikat. Ini dari guru dari Muslim. Sini mudah kita. Secara hukum hakikatnya dia sudah mengatakan apa? Mulai hari itu wahai ayahku, engkau bukanlah ayahku. Bapak kita yang menuntut ayah. Bapak. Nah, jadi hati-hati. Sembahyang zuhur kita tinggalkan, hakikatnya kita mentalak ayah kita. Ayah, engkau bukan ayahku. Apa? Dia bukan abahku. Meninggalkan sembahyang zuhur. Nah, sanggup lagi kira-kira kita. Ada sanggup lagi. Maka kerjakan sembahyang zuhur. Sembahyang asar ditinggalkan. Sengaja kita meninggalkan. Maka secara hukum hakikat sama di sini seperti apa? Seperti mentalak ibu, ya kan? Maka kajian orang dulu, kemudian tasawufnya kan darah daging kulit bulu, darah daging ketuhaan kita adalah darah daging kulit bulu, itu milik bulu. Apalagi biasanya darah daging kulit bulu milik bulu. Orang tak pulang susu milik ayam. Nah itu. Maka ilmu kita siapa yang meninggal sembahyang dengan sengaja, maka secara hukum hakikatnya dia adalah antara ibu, engkau dan ibu lagi. Nah, apa? Maka itu maksiat meninggalkan sembahyang. Paham kan? Paham aja kan? Nah, tidak paham. Meninggalkan sembahyang maghrib kayak apa? Ya sedih. Secara hukum hakikatnya jadi sama. Kita mengatakan, wahai Nabi Adam, jasad yang saya gunakan ini bukan bersumber darimu. Sama antara Nabi Adam alaihissalam. Karena mengakui lagi Nabi Adam itu sebagai Nabi, sebagai apa namanya sumber batang tubuh kita. Nah ini dirasapi namanya ini Nabi, dirasapi, ingat-ingat. Nah kalau soal itu ingat-ingat supaya kita ini berbeda. Sembahyang Isya sengaja kita tinggalkan, maka secara hukum hakikatnya Bapak Ibu sama dengan antara Nabi Muhammad bukan lagi Nabi Muhammad, engkau bukan Nabi lagi. Wahai Nabi Muhammad, engkau bukan Nabi lagi. Ini meninggalkan sembahyang Isya di sini. Nah, memang bagus mengkaji yang kita Bapak Ibu. Jadi mudah di sini ada masuk aliran-aliran yang berbeda. Amin ya Rabbal alamin. Kita mengguru dari kita guru dari waktu sekali dari sini. Alhamdulillah. Menikah itu alhamdulillah ada maksudnya. Ini harus sama kau juga. Jadi kalau biasa di sini ya. Ini ada kaji ilmu pada sisi pembayaran lagi itu yang memang mas bawa saudara. Ya Allah boleh. Pak Bu, saya ingin tegaskan di sini.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habis Isra dan Mi'raj itu naik batahan di atas atau turun lagi? Coba. Oh, Pak, naik batahan di atas atau turun lagi? Turun lagi. Apa maksudnya itu? Ketika perjalanan Isra dan Mi'raj kata Nabi, ada yang aku ayuni, ada yang aku benahi. Siapa? Anak bini ada. Kita akan ada sing sembahyang, ya kan? Jangan anak dia kita sembahyang mana? Enak kalau kita aja dan aku sudah. Emangnya baru untuk aja sudah. Anak perlu contoh, bini perlu contoh. Paham? Bini perlu contoh. Allah, lalu lihatnya syariat biori. Final terakhir, orang yang meninggalkan sembahyang subuh dengan sengaja, maka secara hukum akidah orang dari dalam Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau bukan lagi Tuhan. Engkau bukan lagi Tuhanku. Maka sembahyang yang 5 waktu itu apabila semuanya ditinggalkan, membarang minyak alhamdulillah masih ada. Sembahyang maghrib tadi apa sih? Ini kafir itu disediakan kan sama sekali mengingkari sembahyang kepada wakil itu kafir. Dan kita sedang mengatakan atau apa yang ada sini bisa itu aja yang kita lakukan. Ya ada apa lagi? Sembahyang kepada wajibnya. Tingkat kayak itu keluar dari agama Islam besar dan besar. Bila orang sembahyang baru ada masih pasif ini hukumnya masih jadi isi kan masalah kita. Oh, ada zaman akhir hayat dia bertobat kita akan tahu. Oh iya kan? Bapak Ibu. Sudah zuhur ditinggalkan, asar ditinggalkan, apalagi maghrib ditinggalkan, apalagi isya ditinggalkan, subuh ditinggalkan, maka Allah menyatakan. Silakan pada Allah Ta'ala akhirat. Napas yang engkau gunakan itu jangan lagi digunakan. Itu ampun boleh datang. Nah itu apa pun syariatnya pas, pikirnya pas, ya habis kalau ini yang di dalam itu paham, yang di dalam paham. Napas yang digunakan ini gratis. Maka oksigen kan mahal harganya. Betul satu tahun itu dia akan dirusik bukan kita terus banyak. Napas yang Allah berikan untuk artinya apa? Jangan hidup lagi, mati aja. Jelaskan sampai sini. Jelaskan. Orang berharap mudah-mudahan di desa atau atasnya, mudah-mudahan jika akan diikuti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan syariatnya bagus, tarikatnya bagus, hakikatnya pun bagus, fikihnya bagus, tasawufnya bagus, tauhidnya bagus. Orang sangat berharap. Kenapa jadi benar? Apa? Ya. Ini orang yang dulu Masya Allah 2 tahun memberikan perjuangan di masjid aman. Tiga kali ya. Tinggal pulang bilang ke kawan. Ini pegawai alhamdulillah ini ini pesan cari guru yang bagus, syariatnya bagus, ya syariatnya bagus, wanitanya bagus, maka sempurnalah zahir dan batin. Qul in kuntum tuhibbuna Allah ikuti baginda Rasulullah. Rasulullah sembahyangkan ada sembahyang Allah. Rasulullah puasakan ada puasa ya. Nah, maka dari itu sembahyangnya bujurakan juga zahir batin bagus-bagus sembahyangnya.
Saya berikan contoh. Sampai yang lahirnya yang buruk yang lelah, bujur-bujur batis menghadap kiblat, hari sebelum sedikit boleh ya. Nah, jangan mulak, nah, supaya apa lahir terus setelah terjadi. Batis bujur-bujur menghadap kiblat terus, jangan pakai ini yang mana ini dilatih dulu. Nah kayak ini nah. Ujung-ujung lurus mustaqbilan itu lurus. Kita hanya mana kayak ini. Ini ada mustaqbilan berarti mustaqbilan Turki samanya. Kira-kira sebelahnya mustaqbilan Afghanistan. Nah ini ibu, kalau nyoba minyak ini berapa? Nah yang berapa? Pengajian sedap ya. Itu dikaji tuh. Alhamdulillah guru di sini aku belajar di sini. Ya banyak guru-guru di sini belajar. Ini yang saya dulu. Makanya jadi guru itu yang sahirnya sesuai baginda Rasulullah. Kalau wasannya bila mengikuti baginda Rasulullah, ya kan? Maka musyahadahnya ikatan menggenap baginda Rasulullah. Maka disitulah di sini kita melihat baginda Rasulullah. Tadi hanya benar. Oh, kayak ini Pak Rasulullah mengatakan bagaimana tahu semua Allah. Jika kalian sudah mengikuti Allah, mengikuti apa? Baginda Rasulullah di sini kenapa tabi'uni yuhibbukum Allah, yang didapatkan adalah cintanya Allah dan Rasul. Bila sudah cinta itu di hati kita semua. Seumatan biar orang mencintai sendiri. Kenapa? Zahir batin menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Sampai sini aja lah kebanyakan kita. Ingat aja sudah, ingat aja. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Mudah-mudahan kita sehat badan. Meskipun dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mana berusaha dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berbisnis dilancarkan bisnisnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana begaji mudah-mudahan masuk ke nomor 1 dan sekitarnya, amin. Yang mana orang taat ibu-ibu kepada suaminya habis pulang dari majelis ini, mudah-mudahan diberikan keharmonisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang belajar menuntut ilmu dibukakan futur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pemahaman yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula segala hajat dunia dan akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berniat berdoa kepada Allah, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sampai situ saja. Kalau panjang ya kan kasihan. Siapa kalau kasihan misalnya? Terlalu lebar kasihan. Pak ya Allah. Jadi senang-senang aja. Senang-senang aja. Kita harap belum minta maaf dari Allah. Andai kata dari Allah semata selalu akhirat otomatis dari guru pribadi. Andai kata ada kata-kata yang menyinggung, jangan disimpan di dalam hati. Ya kan? Andai kata perbuatan yang kurang bagus, mohon dimaafkan dari banyak perbuatan. Yang Tuhan minta kita juga berdiri bukan tidak tahu sifat keluarga, bukan tidak menghormati keluarga, cuma kebetulan pas disuruh panitia. Nah itu aja. Jadi bilang kata orang panitia aja. Kemudian ustaznya kebetulan halus juga jadi sendiri. Minta ridho, minta harap atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jarak salam yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.